Upaya Presiden Jokowi untuk mendorong geliat industri logam menuai sukses luar biasa. Ini semakin menambah daftar panjang tentang keberhasilan dari kepemimpinan Jokowi saat ini dalam mendorong nilai tambah bagi pemasukan negara. Dibandingkan dengan tahun 2014, penghasilan yang diperoleh dari industri logam melonjak signifikan. Saat ini, industri logam menghasilkan 37 triliun rupiah. Sedangkan pada 2014, industri tersebut hanya bisa menghasilkan 9,8 triliun. Di sisi lain, keuntungan perkembangan industri logam ini juga memicu pendapatan negara dari aspek penerimaan pajak nasional semakin bertambah. Dibandingkan dengan tahun 2014, angka penerimaan pajak nasional dari industri ini meningkat 50%, yakni dari 985 miliar rupiah pada 2014 menjadi 1,44 triliun rupiah pada tahun 2022. Bagi Presiden Jokowi yang membuat kita semakin optimis bahwa ternyata kenaikan 50% ini bukanlah akhir, melainkan baru dimulai. Dengan kata lain, industri logam ini berpotensi terus berkembang dan dari sisi penerimaan pajak sudah tentu akan terus meningkat. Dengan meningkatnya kas negara dari industri logam ini atau industri-industri lainnya, maka anggaran belanja negara, terutama yang diarahkan untuk dana desa, juga bisa bertambah. Terkait dana desa, ini merupakan salah satu dari kebijakan Presiden Jokowi yang sangat penting untuk mendorong kemajuan pembangunan desa, baik dari sisi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, maka industri logam sejatinya tidak dirasakan oleh sekedar orang-orang yang terlibat dalam industri tersebut, tetapi manfaatnya bisa mengalir ke seluruh masyarakat melalui alokasi dana desa yang peruntukannya untuk kesejahteraan desa dan masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal dana desa, selama 6 tahun pemerintahan di bawah Presiden Jokowi telah mengeluarkan anggaran sebesar 468 triliun rupiah untuk dana desa kepada 78.400 desa. Bayangkan, apa yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi ini, bahwa seluruh kebijakan terkait industri yang dikelola oleh pemerintah, termasuk logam dan lain-lain, pada akhirnya seluruh keuntungannya dikelola dengan sebaik-baiknya dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Inilah poin penting dari kebijakan Presiden Jokowi, di mana kebijakan-kebijakannya berpijak pada prinsip pengelolaan yang berkeadilan dan semangat untuk mendatangkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Sebab itu, wajar apabila Presiden Jokowi dicintai oleh kalangan masyarakat, terutama lapisan bawah. Sebab selama ini, agenda berupa bantuan dan kebijakan yang menargetkan masyarakat bawah lewat bansos dan dana desa menjadi prioritas Presiden Jokowi.